Hi guys, welcome back to my channel. Still with me Nia. Today I'm gonna share tips for learning English karena ini teman-teman ada beberapa teman-teman yang request tentang learning English ini karena ternyata juga nggak cuman gue doang ternyata yang kesusahan meski udah kuliah tapi masih nggak bisa belajar bahasa Inggris gitu. Jadi ada teman-teman yang nanya tipsnya. Jadi kedepannya gue bakal bahas tapi itu based on my experience, jadi kayak bukan dari siapa-siapa tapi itu dari gue sendiri sih yang nemuin itu, maksudnya dari ya berdasarkan pengalaman gue gitu. Udah pernah beberapa kali coba metode-metode tapi susah juga gitu, meskipun udah les juga tetap susah juga gitu, tapi les itu membantu sih. Oke, yang pertama tipsnya itu adalah yang penting kita listening. Tiap hari itu harus listening English. Nggak, entah itu video atau vlog atau podcast, terserah. Tapi harus, itu wajib. Karena, nah ini ada juga ini gue ambil dari teacher gue dulu di Pare. Beliau bilang itu kalau misalkan kita dengerin terus itu bakal apa ya, menstimulus apa ya. Pokoknya ada yang ini gitu, menstimulus otak kita. Jadi kalau misalkan bisa cepet apa ya, cepet ngomongnya gitu, bukan cepet ngomong sih, nangkepnya cepet gitu, responnya cepet gitu sih. Itu listening harus, itu wajib. Jadi kalau gue sih listeningnya itu 3 jam sih per hari setelah les di Pare ya. Tapi sebelum les di Pare gue nggak ada listening sama sekali. Gue mulai listening itu pas les di Pare karena itu wajib. Tapi itu ngaruh banget ternyata, maksudnya itu quick response gitu. Terus yang kedua itu kalau gue sing a song. Jadi kita nyanyi apa aja. Kalau gue kan suara gue fals sih nggak apa, tapi gue tetap nyanyi. Karena apa? Karena itu melatih pronunciation. Maksudnya atau nih ada juga selain sing a song, ini wajib sih, tongue twister. Tongue twister tuh ada banyak banget di YouTube. Jadi teman-teman tinggal search aja di YouTube. Di YouTube itu keywordnya tongue twister. Itu tuh banyak banget dan kalian harus coba itu tiap hari. Jadi kan tongue twister tuh ada level-levelnya. Jadi misal hari ini yang levelnya yang masih itu banget gitu kan, beginner, terus besoknya udah intermediate, terus besoknya lagi upper intermediate gitu. Ya gitu. Pokoknya dicoba-coba aja terus dan itu diulang-ulang gitu. Tapi gue juga masih suka ini sih, kagok gitu kalau ngomong. So yang ketiga, plan on at least 3 hours in a day buat ya ngapain aja gitu, tapi in English. Misal kayak nulis bahasa Inggris atau apa, atau bisa juga baca tuh bisa juga. Kalau gue sih cara itunya karena gue pengennya yang akademik gitu ya, jadi gue kebetulan tuh sering dapat tugasnya yang bahasa Inggris gitu, jadi kayak sekalian ngerjain kerjaan sekalian juga sama belajar bahasa Inggris gitu kalau gue. Terus yang keempat tips gue adalah write at least 1 page. Jadi bisa itu apa ya, bisa itu journeymu hari itu atau dear diary segala macam gitu, bisa juga. Yang penting kamu nulis apa aja, atau bisa juga chatting. Nah ini yang teman-teman harus coba dibiasakan gitu kan, cari temen yang emang dia kita punya tujuan sama gitu. Kalau misalkan gue nih tujuannya mau belajar bahasa Inggris, ya gue cari temen yang emang dia mau juga belajar bahasa Inggris gitu. Meskipun terserah itu foreigner atau bukan, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia punya tujuan sama kayak kita gitu. Nah kalau gue tipsnya yaitu chat tiap hari pakai bahasa Inggris. Jadi gue punya temen tuh, beberapa temen yang emang kita satu grup itu ngomongnya pakai bahasa Inggris gitu, atau typing text message gitu ya, atau texting pakai bahasa Inggris gitu. Itu wajib. Terus juga bisa juga kalian manfaatkan itu aplikasi. Jadi sekarang teman-teman banyak banget aplikasi itu yang menyatukan satu bumi ini gitu. Artinya kan tujuan komunikasi tujuan sosial media itu ya komunikasi ya, memendekkan jarak gitu. Maksudnya biar pesan-pesan itu tersampaikan dengan baik gitu. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan aja? Banyak aplikasi kayak Telegram sih. Telegram menurut gue itu paling worth it. Kenapa? Karena di sana banyak banget info yang menarik gitu. Terus juga ada beberapa grup yang emang dia menyediakan
sumber daya manusia yang emang punya tujuan yang sama gitu, yaitu learning English. Jadi bisa aja cari teman dari situ. Terus ya kalau bisa sama-sama perempuan. Jadi kalau sama laki-laki tuh biasanya mereka apa ya, orientasinya beda gitu. Apalagi kalau mereka cari teman perempuan biasanya beda. Makanya baiknya cari teman yang perempuan juga tapi dia punya tujuan yang sama kayak kita gitu. Jadi bisa jalan bersamaan gitu. Terus apalagi ya? Kalau gue sih paling itu tipsnya. Ya banyak-banyak ini aja sih, banyak-banyak dengar lagu. Terus kalau mau ngafalin ini, jangan dihafalin, difahamin, tapi harus dihafalin juga sih tetap. Nanti nempel sendiri kok. Vocabulary itu bisa kan, vocabulary itu ada tingkat-tingkatannya gitu ya. Tapi gue juga sih masih pakai vocabulary yang apa, yang level ya belum yang inilah, belum yang fancy gitu, masih yang standar gitu, yang masih levelnya mudah gitu kan. Itu ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau mau ngafalin banyak vocab ya itu ditargetin tiap hari. Misal hari ini, apalagi buat teman-teman yang emang mau ngambil TOEFL atau IELTS ya, itu harus punya target vocabulary. Misal hari ini vocabulary-nya 30 atau 10 deh, 10 vocabulary. Tapi misal tentang hari ini tuh tentang apa, misal ya tentang dunia perkuliahan gitu, misal vocabulary-nya apa aja. Nah itu cara ngapalinnya pakai collocation. Jadi collocation itu apa ya, kayak kumpulan kata gitu, dan dia maknanya biar bisa kita inget terus gitu, yang biasanya dipakai secara berbarengan gitu, secara bersamaan. Itu bakal lebih ampuh daripada lo ambil satu vocab tapi lu nyari sendiri artinya apa. Itu agak susah sih menurut gue. Kalau gue mending collocation, terus ditulis pakai kalimat gue, abis itu itu bakal nginget mulu sih kalau menurut gue. Kalau gue gitu. Terus nah ini dia, ternyata dari YouTube gue, dari 2 video yang sebelumnya itu, ternyata banyak juga yang respon. Ternyata katanya yang ngerasain sama kayak gue juga gitu. Gue pikir tuh gue doang yang ngerasain kayak gini, tapi ternyata enggak juga. Maksudnya untuk level yang udah kuliah kayak gue ya, ternyata teman-teman gue masih banyak juga yang ngerasa gitu. Dan mereka ngerasa penting banget ketika kita mau daftar kerja. Kan susah banget kan kalau kita nggak menguasai bahasa Inggris gitu. Minimal bisa conversation, understanding each other, itu kan yang penting kalau buat yang aktif ya. Tapi kadang-kadang juga kan ada juga yang butuh dia oral sama writingnya harus bagus juga gitu. Tapi yang penting menurut gue komunikasi sih. Kalau sekarang ya, maksudnya untuk dunia kerja, untuk segala macam, yang penting komunikasi. Jadi conversation aja dulu, baru nanti nyusul yang lain-lainnya gitu. Wah, tidak menyangka guys, sudah 8 menit ternyata. Tapi mungkin dari tips dari gue sih itu aja. Maksudnya nggak ada yang susah tipsnya, cuman ya itu susahnya adalah bagi waktu kita. Kadang terlena. Kalau gue juga kadang nonton di YouTube tuh banyak banget yang gue habiskan di YouTube. Bahkan average tiap hari gue itu bahkan sering sampai 4 jam. Dan itu gue nggak tahu nonton apaan, entah nonton nggak jelas, pokoknya vlog-vlog yang nggak jelas gitu. Karena untuk hiburan menurut gue, karena udah kalau ngerjain kerjaan, hiburan habis itu gitu, nonton video-video yang entah berantai itu. Nah itu gue juga harus kurangin sih, biar bisa belajar lagi gitu. Apa lagi ya, mana sih pertanyaannya? Oke, gue mau bacain pertanyaannya dulu. Kasih tips buat cepet bisa belajar bahasa Inggris dong, haha. Nah itu tadi tipsnya. Yang penting niat sih, di awal tuh niat. Lupa gue ngasih taunya. Yang pertama niatnya dilurusin, jangan mengkol-mengkol. Terus yang menurutmu metode pembelajaran buat menguasai bahasa Inggris yang enak gimana? Soalnya aku mau tapi bingung nih mau mulai dari mana. Kalau misalnya les yang seperti apa atau gimana gitu. Oke, gue sekalian di sini mau nge-share tempat milih, tips buat milih tempat les gitu. Tergantung tujuan sih, tapi memang paling worth it adalah di Kampung Inggris Pare kalau menurut gue ya. Karena gue udah pernah coba juga di English First, dan itu ternyata kan kalau di English First itu cuman dua kali pertemuan dalam 1 minggu,
dan itu dalam satu pertemuan itu 2 jam. Itu gue ngerasa kurang banget, meskipun semuanya pakai bahasa Inggris, maksudnya di pembelajarannya, tapi tetap aja ngerasa kurang karena 2 jam dalam 1 minggu itu nggak akan cukup, coy. Sedangkan di tips gue yang pertama adalah minimal 3 jam kita spending time untuk belajar bahasa Inggris. Masa cuma 2 jam doang 1 minggu gitu, nggak cukup. Nah terlebih lagi gue dulu itu pas lagi kuliah kan, maksudnya lagi kuliah, lagi fokus kuliah inilah, terus fokus belajar bahasa Inggris, itu nggak bisa, maksudnya agak susah. Kalau misalkan dia berjalan beriringan bisa, tapi agak lambat gitu kan. Nah ini udah berjalan beriringan, nggak serius lagi, cuma 2 jam per minggu, udah bayar mahal. Ya IF kan mahal cuy, tapi nggak apa-apa, tapi worth it sih di IF sejauh ini menurut gue. Terus yang kedua, kalau mau les itu cari tempat yang emang, misal ada nih teman gue, dia mau ambilnya TOEFL, dia maunya ambil IELTS, tapi dia les di tempat yang TOEFL gitu. Nah itu harus diperhatikan dari awal karena beda, maksudnya dari segi tesnya kan beda banget TOEFL sama IELTS. Jadi emang gue gak enak badan. Jadi emang ya perlu lu perhatikan banget gitu ketika lu mau pilih tempat les gitu. Dan di Pare itu sebenarnya bagus banget karena emang culture-nya begitu. Jadi cari tempat les juga yang emang dia memberlakukan English area. Jadi kita tiap hari ngomong bahasa Inggris, sampai kalau misalkan kita nggak ngomong bahasa Inggris, satu kata jadi denda 1.000 gitu kan. Nah itu kan kita bisa saving money ya, kali di Pare 5.000 bisa makan coy. Ya kali kan mau dibuang-buang 5 kata doang 5.000, sayang banget. Jadi ya mending dimanfaatkan dengan baik dan benar gitu selagi punya kesempatan gitu. Tapi ada tapinya juga guys. Kalau misalkan kalian udah diterima kerja, sebenarnya nggak worth it kalau kalian ke Pare. Karena apa? Karena kalian akan susah cari kerja lagi. Dalam arti kata gini, kesempatan itu kan biasanya ya kalau kita punya kesempatan, apalagi pekerjaan kita yang sebelumnya itu udah bagus, ya mending ambil pekerjaan itu tapi kita sambil les malamnya gitu, daripada memutuskan benar-benar resign dari satu pekerjaan yang menurut kita udah stable tapi akhirnya kita malah ke Pare. Ya meskipun di Pare juga dapat banyak ilmu juga, tapi setelah itu kita akan susah lagi dapat kerja gitu, apalagi untuk mencari pekerjaan yang stable dan bagus seperti yang sebelum kita resign itu gitu kan. Nah itu perlu sih diperhatikan juga untuk teman-teman yang udah lulus gitu. Udah sih paling ya tips dari gua gitu aja. Dan kalau misalkan ada lagi yang mau ditanya, silakan komen. Jangan lupa, nah ini dia juga nih, don't forget to like, comment, subscribe, and share, biar gue makin semangat buat videonya. Jujur gue nih bingung mau buat konten apa, tapi ya semoga, tapi karena memang ada beberapa yang request buat ini, ya udah ini aja dulu gitu. Okay, thanks for watching. I hope you will get something from this video.